Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Semulja Imam Masjid Al-Ihsan beserta para takmir, para masyayikh, para jamaah, para hadirin, Ketua GSB Bapak Haji Herwan beserta simpatisan rahimakumullah. Dan gula sekedar malai nyapung Kiai Imam Kifur maus ayat yang pertama, idza zulzilatul ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dan kula malai nyapung ayat kak dito cukup untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ayat kak dito ketika ayat tersebut diturunkan, para sahabat pun bertanya, apa makna dari ayat tersebut? Ternyata Allah akhirnya memberikan bukti. Ternyata akhirnya Allah memberikan bukti. Bagaimana artinya ayat tersebut? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangannya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi tanah memuntahkan isinya. Wa qala al insanu ma laha, apa gerangan yang terjadi? Di dalam ayat ini Allah tidak mengungkapkan jawaban ayat tersebut, tidak diungkap, hanya disebutkan dan orang-orang pada bertanya apa gerangan yang terjadi. Nah, ketika ayat tersebut diturunkan, orang bertanya, kenapa ada pertanyaan tapi tidak dijawab dalam Al-Quran? Karena Allah ingin menjawabnya, Allah berkehendak untuk menjawab dengan fakta yang tidak akan terbantahkan. Dan itu adalah bukti dari kiamat. Gula tanya ke panjenengan, gumuk kerang di laut Naketo, coba berapa tahun dibongkar, berapa bego yang terlibat, 20 bego, 4 bego, 5 bego setiap hari, 2 tahun tidak selesai. Tujuannya mengeluarkan isinya batu, pasir, kerikil yang keluar lagi. 2 tahun tak marah. Pan bego tiap hari bekerja, puluhan truk diangkut. Pas tiba-tiba Al-Quran menyatakan kiamat itu akan terjadi dan bumi mengeluarkan isinya. Apa mungkin kiamat itu terjadi? Ternyata di ayat lain akhirnya beda ayat yang menjelaskan. Menurut panjenengan tore jawab, kira-kira lamun humuk kerang saja butuh waktu 2 tahun, 3 tahun untuk meratakan. Lamun satunya untuk dihancurkan butuh waktu berapa tahun kira-kira? Jadi kiamat berarti kan di segoni uger ada, ngale di budina jember, di budina meledak pun apa? Kan dalam ayat Al-Quran, wa akhrajatil ardu athqalaha, cepat ketika bumi digoncang, seluruh isinya termuntahkan, hancur. Ternyata kiamat nikah hasil penjelasan di dalam ilmu tafsir disebutkan ada isyaratul ayat, ada isyarat dari ayat tersebut adalah baghtatan. Jadi kiamat itu akan terjadi baghtatan wa hum la yash'urun. Baghtatan akhirnya para ahli tafsir menjelaskan
itu adalah isyaratul ayat. Apa? Pertama ba, yang kedua ghin, nomor telok ta, nomor 4 ta, nomor 5 nun. Berta tan. Jadi tan nomor 2 kan ta ben nun. Padahal hakikatnya tanwin. Tapi tanwin itu adalah cerminan, tanda-tanda cerminan dari nun, sukun. Berarti proses kiamat hanya butuh waktu 5 detik. Gumuk kerang 2 tahun, salam dunia 5 detik. Perjanjian tak perjanjian aja. Mikir, tidak percaya, tak mungkin percaya. Tapi ketika teori menyatakan, akhirnya kita tidak bisa untuk tidak percaya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa bahwa mereka sudah mati, mereka sudah pindah, tak rasa. Karena 5 detik. Tidak ada cara kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala gula abri contoh panjenengan naik sepeda motor. Di sepeda motor di rodanya ada ruji. Gula motor. Lamun muka ruji dan sepeda motor kira-kira butuh waktu berapa menit? Ruji terdiri dari 48 ruji. Mon muka ruji butuh berapa menit kira-kira? Berapa menit? Melepaskan ruji Pak Polo Belu berapa menit kira-kira? Anggap saja 1 ruji 1 menit. Berarti 48 ruji sama dengan 48 menit. Umpama pas bergula ngocak, Cengkula sanggup melepaskan ruji sepeda motor dalam waktu 5 detik. Perjanjian apa tak perjanjian? Perjanjian apa tak perjanjian? Langsung menjawab tidak mungkin. Kenapa? Aku sudah dengan teknologi, dengan alat modern butuh waktu 40 menit. Tercepat setengah jam. Pas beda orang ngocak mampu melepaskan atas ruji sepeda motor dalam waktu 5 detik, tidak akan ada percaya. Kenapa? Karena tidak tahu teorinya. Dalam cara gempang, oh diin sepeda motor, weng begitu ruji berputar cepat, pas kena aki beseh, cerit, ratas pada atas, berapa detik? Tidak sampai 5 detik, roji 48 rosak kapi. Yang kira hutan. Nah itulah teori kiamat. Benda angkasa, mulai dari planet, matahari, bulan, kapi ini kan bergerak dengan kecepatan tinggi. Coba bayangkan, bumi ini kan berputar dalam sehari selama 12 jam, ini kan mengelilingi matahari dengan kecepatan kurang lebihnya 33.000 km per jam. Sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam, roji pasoen nongket kaulah cerit ratas. Napa boleh bumi yang bergerak dengan kecepatan 33.000? Berapa kecepatan? Berbeda mobil 33.000 km per jam. Tidak ada pesawat, tidak ada. 33.000 perputaran bumi. Acolon kapi benda angkasa. Joraja matahari raja dan luar biasa. Matahari dengan besar kurang lebihnya 50 berapa nih? Kali bumi, 53 kali bumi. Beda planet paling besar yang baru ditemukan, besarnya kurang lebihnya 1 juta kali bumi. Jadi beri 2 kali bumi, 1 juta kali bumi. Lalu kapi pada bergerak, bulan bergerak dengan kecepatannya masing-masing. Kullun fi falakiyah sebahud, semuanya bergerak. Tiba-tiba Allah berkehendak kiamat. Cara ada remah. Satu benda ya Pak Ambu. Kenapa benda saya Pak Ambu? Kita tidak pernah tahu planet yang mana nanti yang akan diberhentikan oleh Allah.
Begitu planet tersebut diberhentikan di tengah pergerakan seluruh planet, blek, seluruh terjadi benturan, duar, duar, duar. Yang terakhir matahari, di tengah-tengah matahari meledak. Tiba-tiba matahari nabrak, duar, seluruhnya hancur. Hanya dibutuhkan waktu 5 detik. Dan ke teori kiamat. Jadi dia memikirkan kiamat, derem malidare kiamat. Tak usah takut apa. Wahum la yash'urun. Semua orang tidak sadar, tidak tahu, tiba-tiba kiamat tiba. Dan itu pasti. Bahkan orang-orang Amerika yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tinggal ngaleh teori kak dinto pas waca sebetulnya Tuhan itu ada. Tapi karena mereka tidak beriman, tidak percaya, akhirnya ngocak adanya itu di mana. Sementara kita umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Mereka berpikir begini, Tuhan itu seperti menciptakan, setelah menciptakan diserahkan kepada sistem. Pas ngaca inilah hukum alam. Tidak ada hukum alam. Yang ada itu adalah Rabbul Alamin. Allah akan memelihara sepanjang waktu. Jadi setelah bumi diciptakan lagi diciptakan, dijaga oleh Allah. Masa jaga kiki ini kebergerhana matahari. Ilmuwan dari berbagai negara datang ke Indonesia karena kejadian pokoknya di Kabupaten Sulawesi. Nah, atau cuna para ilmuwan dengan segala alat-alat datang lebih biaya tinggi. Beda orang andi tanah kurang lebih sekitar 1,5 hektar. Ternyata tanah tersebut tepat ke titik pas mereka melakukan observasi. Lama gerhana 4 menit berapa? 4 menit sekian detik, anggap saja 5 menit. Karena tanah ini tepat menurut analisa NASA ben 8 koordinat tepat orang sandi tanah yang tarik. Pak, tanah sampian sewa akhirnya apa? Untuk digunakan observasi. Oh, berapa sewa? Terasa ramian dia orang yang tak tahu. Ternyata orang yang sedang beda seabri 5 juta, beda 10 juta, beda 20 juta. Pun orang akui menyiapkan tempat, ben tempat keakui observatorium. Alhamdulillah, sandi tanah, andi PC lebih dari 1 miliar. Hanya 5 menit. Tinggalnya akhirnya apa? Karena tanah tersebut pas tepat koordinat titik untuk melakukan observasi. Pertanyaan, untuk apa para ilmuwan ini kemarin melakukan observasi kepada matahari? Untuk mengukur di antaranya tinggal berapa tahun kiamat. Kenapa? Setelah melihat matahari. Kenapa? Karena matahari ini kan sebuah bundaran, di dalamnya berisi LPG, atom, gas, bensin, berdekapi dengan matahari. Masa iki? Karena matahari ini memancarkan cahaya, karena di situ ada pembakaran. Nah, pembakaran matahari ini berupa mengeluarkan semburan. Semburannya berapa meter? Semburannya 12 juta kilo. Jadi ingat mesin las kasar matahari nyempur kanan nyempur kiri kacir sebanyak 12 juta kilo jarak. Jadi umpama panjenengan mendekat kepada matahari dengan jarak 12 kilo, maka dalam tempo beberapa detik panjenengan akan menjadi air seperti air yang memancur dari panas. Kenapa? Karena panas matahari mencapai 27 juta derajat Celcius. Nah, coba bayangkan, para ilmuwan apa? Neliti 12 juta sekian tahun yang lalu jarak cerit menyemburkan 12 juta. Ternyata tinggal teliti ki iburu
Jarak waktu panas bisa mencapai 12 juta, sekian kilo, sekian ribu kilo. Pertanyaannya, berarti semburan matahari jangan tajam, jangan kuat. Makanya panas bumi kifuru jangan kuat. Pertanyaannya, lamun Allah Ta'ala menciptakan, setelah menciptakan ditinggal dan diserahkan kepada hukum alam, mak bisa matahari semburannya semakin jauh, berarti LPG-nya akan ditambah. Padahal belum pernah ada penjualan LPG untuk matahari. Kenapa bisa bertambah? Itulah yang namanya Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Jadi salah besar orang-orang yang mengaku ilmuwan, tapi yang sederhana saja mereka tidak mampu untuk menyangka. Akhirnya para ilmuwan begitu bubar 5 menit mari, pas bertanya-tanya, berdiskusi, nginep di hotel ngocak. Coba pikir kelaban akal. Dari mana distribusi bahan bakar sehingga matahari semburannya semakin besar? Dan sampai kapan besarnya ini? Ternyata sekecil aki beberapa hari berikutnya mengecil boleh. Tapi ampun diobservasi dengan negara lain, dengan Brazil. Eteku boleh. Jadi ilmuwan dari Sulawesi terbang ke Brazil hanya untuk melihat ukuran matahari. Akhirnya ketika di Brazil ternyata semakin kecil. Mereka ngocak melihat perkembangannya dari Sulawesi ke Brazil, semburannya semakin kecil, berarti energi matahari semakin kecil. Jika energi matahari semakin kecil, muat dan jawab pos, berarti kiamat semakin dekat. Bener, belum benar. Kenapa? Mari ini kan terjadi gerhana pole dengan keadimah. Menabi tak kelihatan Venezuela. Mereka berangkat terbang ke Venezuela. Begitu ya bas dengan Venezuela, semburan matahari tambah boleh. Jadi Sulawesi tambah lajeng dengan Brazil berkurang, dengan Venezuela tambah boleh. Semak orang ahli bahwa inilah misteri matahari. Jadi tidak remah yang mereka kesimpulkan bahwa energi matahari semakin kecil yang menandakan kiamat semakin dekat. Depak ke Brazil, kiamat semakin jauh. Akhirnya bahwa di sinilah makna ayat bahwa ternyata la ya'lamul ghaiba illahu, tidak akan ada tahu kapan kiamat terjadi. Perenggeib makin terbukti. Pas Allah ada ketika kiamat bumi digoncang dengan goncangan sederhana, maka isinya akan termuntahkan. Makin berdelah pindu ongkuanoku akibat gempa esena keluar wa qalal insanu malah apa gerangan yang terjadi setengah tahun sampai makin tidak terjawab, tetap jadi tanda tanya wa qalal insanu malah. Nah dari kadin toh kita sadar kiamat pasti terjadi, kematian pasti akan datang, maka kita harus berbuat apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk hidup sesudah mati. Jadi kepada kau berbanjir dengan aku boleh. Paling tidak menyadarkan diri kita, karena manusia itu ada 3. Ada orang yang pinter, alim, cerdas, tapi tidak sadar. Yang kedua, ada orang pinter, alim, cerdas, tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak sadar. Jadi dia pinter, alim, cerdas, tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak sadar. Dan ini kan makin serempet, mengaku ilmuwan, tapi tidak sadar bahwa dirinya itu bukan ilmuwan. Yang ketiga ada orang pinter, cerdas, alim, yang sadar bahwa dirinya adalah ilmuwan, orang berilmu, dan sadar bahwa orang yang berilmu haruslah sadar kepada ilmu yang dia miliki. Nah, panjenengan semua adalah ilmuwan, orang-orang yang punya ilmu, tapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Paling tidak kita menyadarkan diri kita bahwa kita belum sadar. Betul mungkin jadi orang-orang yang sadar. Inilah makna ayat yang dibacakan oleh imam tadi.
Yang kedua ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahu ka'asfin ma'kul. Ayat ini juga perlu difahami. Leras ketiga. Mohon dikoreksi monten pula sana. Tidak tahukah kamu bagaimana ashabil fil, artinya penguasa pemilik gajah. Siapa dia? Dia adalah raja terkaya di dunia. Saya Raja Abraha. Sampai-sampai pasukannya menggunakan gajah. Orang yang iya dulu kan primitif, Pak. Sekarang pun kan sudah pakai artileri, pakai lapis baja, pakai tank, pakai pesawat tempur. Dulu kan cuma gajah, jangan dikira apa. Ternyata Allah Ta'ala memilih gajah nih kemarin. Ternyata gajah kadito adalah hewan termahal di dunia. Orang ngocak andi mersi berapa kena 1 miliar, berapa kena saja 2,4 miliar. Larangan bersih dan larangan kecil. Mercy butuh pemeliharaan remah. Sekali datang untuk servis 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kecil berapa? Per hari kecil ke biaya odin. Larangan ben orang apa karena sebenarnya ngakan sebisa kilo. Itu kecil. Coba umpama gajah makan rumput saja per hari anggap saja 200.000, maka dalam 1 bulan berarti biaya gajah berapa? 6 juta. Mercy 5 juta, 3 juta. Mahal Mercy apa mahal gajah? Mahal gajah. Nih kalau mau sederhana. Nah, Ashabul fil punya kekuatan yang luar biasa. Dia akan mencaplok kota Mekah, datang rombongan. Maka orang-orang datang kepada kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib. Dia bilang, wahai Abdul Muttalib, apa persiapan kita menghadapi Raja Abraha yang demikian kuatnya dengan pasukan gajah, kuda, unta? Abdul Muttalib menjawab, jangan khawatir. Kenapa? Allah itu akan menjaga tempat rahmatnya. Ka'bah pasti dijaga. Oh iya, karena Allah pemiliknya. Ternyata begitu Abraha mendekat ke kota Mekah, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung, namanya burung ababil. Dan gula lambat terlalu tahu apa burung ababil. Akhirnya dan gula tanya macam lengkamu sebenarnya, ternyata burung ababil ini burung kecil, kurang lebihnya berbeda pada polompolan tangan. Cuma dia berekor panjang. Mengapa tidak stabil? Krek. Menunjukkan dia ini ingin terbang cepat. Pada menok terjadi. Menok terjadi ngapur kan tak stabil. Menikah. Mencerah kan stabil. Montairon ababil tidak stabil. Tapi benih rosak, cara terbangnya tak stabil. Nah, rajinlah pada ben nok terjadi. Akhirnya saya gula ke Mekah. Atanya, dalam Atlas Mekah tertulis, mana kawasan Tayran Ababil? Mana tak kawasan di mana Raja Abraha diserang oleh burung? Coba pasukan Abraha menggunakan gajah, Allah Ta'ala ngirim manuk seperti gini. Coba, tak masuk akal. Tapi kenapa? Tarmihim bihijaratin, mereka melemparkan dengan api panas, dengan batu yang membara. Akhirnya saya gula tanya, saya gula ini kali benda antik. Mau entar ke Mekah, saya entarin pasar antik. Akhir pahit jawab,
Arya bedebat tayron ababil batu nggak nikah. Tapi kena larang. Nah batu tayron ababil nikah, batu tarmihim bihijaratin min sijil, walaupun kecil bobotop berat luar biasa. Mak bisa berat pada ban besi berat. Ternyata beda sekeni beda sampai raja, sepaling raja pada ban cetak. Pada ban cetak orang. Anggap saja beratnya 20 kilo. Masa masuk akal. Kenapa Allah Ta'ala tak nyari burung merak yang besar, elang yang besar untuk melemparkan batu? Ternyata yang dipilih burung kecil, tayron ababil. Dan dia pegang dengan paruhnya, dia pegang dengan tangannya. Berdasarkan kuitan, berdasarkan kuitan. Kita ekebe, batu seberat 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Begitu dapat kasaran dijatuhkan jeblek dengan batu panas yang berat, langsung mati tayron dengan tayron ababil tarmihim bihijaratin abrahamate, tapi tidak sampai menyentuh kota Mekah. Percaya akal? Tak percaya. Tak mungkin. Ngocak. Bagaimana mungkin burung yang kecil pada ban bolan-bolan melemparkan batu yang beratnya 20 kilo? Tak percaya. Tapi karena ada bukti, mohon makin rajin dengan entar batu ini keceleng. Hamparan batu kira-kira 25 kilo. Kayak makin apun banyak tertutupi kelaban pasir. Karena perkembangan beda badai pasir kata otopan. Kayak makin banyak orang sengaleh nyareh kata tayron ababil. Dan tandanya jelas, batunya lebih padat, lebih keras. Bahkan ini kemakin ikhibayan apa? Socah ikhibai seno. Beda seikhibai kalong. Tapi mau seraja orang yang tak bengal untuk memecah. Kenapa? Harganya terlalu mahal. Karena jarang dan tidak akan pernah terulang kembali dan tidak ada di dunia manapun. Itulah batu tarmihim bihijaratin min sijil. Akhirnya dan gula ngari ya betul. Matu di kolektor banyak yang remah. Nah, alhamdulillah. Mbian percaya makin karena Al-Quran yang mengkisahkan tayron ababil. Umpama kan gue udah saya cerita percaya apa tak percaya juga cerita sendiri. Percaya makin gue cerita beri panjenengan oning perpadu ketika panas luar biasa nok keti rombongan ngibetukan kita kutukan neng sar Tanjung pah begegel itu goreng percaya langsung aja lecek Lutfi. Padahal pada cerita segi furu Lutfi saja cerita makin Lutfi boleh, tapi yang pertama karena meriwayatkan dari Al-Quran, sementara yang kedua hayalan. Mungkin apa enggak mungkin berenok ketiknya betulkan. Nah, beda pertanyaan, kenapa tayron ababil yang diutus oleh Allah? Ternyata beda sejarah. Kenapa sejarah? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam akan dibakar oleh Namrud, begitu kayu tumpukan kayu ampun tinggi sampai Nabi Ibrahim tidak bisa kecuali dilempar dengan ketepel sampai makin beda ketepel lah. Bedanya Turki yang pikir gunung. Ketepel Nabi Ibrahim ketepel dilempar kelaban ketepel jatuh di tengah-tengah bara api. Maka tayron ababil pas mikir, aduh jika orang baik Nabi Allah sampai mati, sampai wafat gara-gara dibakar, betapa kehancuran dunia. Pertama, takut Allah murka ketika kekasihnya dibunuh, dizalimi. Yang kedua, maka dakwah akan berhenti sampai di situ. Tayron ababil, begitu cerdasnya. Maka tayron ababil dengan paruhnya kelebihan cocot ngala air dengan songai sedot secap-cap sempuraki ke apa yang membara
Coba pikir, apoi selapangan semprot keleben air setetes, kira-kira mati napa punten? Tidak mungkin mati. Tapi ternyata toiron ababil tidak berhenti, langsung terbang boleh, sempuraki rombongan toiron ababil kapi, dan api tidak pernah mati. Kenapa? Terlalu kecil, jakun cap keconi keni matena apoi salapangan, tak masuk akal. Tapi ternyata toiron ababil tidak berhenti. Orang mau cabut gendeng toiron ababil Arab cereng apoi salapangan matena kui air seretes gendeng apa tak gendeng? Gendeng apa tak gendeng? Betul orang jawab, mentak jawab pun tak curiga. Jangan-jangan orang Tegal Gede ini tegal kapi. Gendeng apa tak gendeng? Karena menurut akal tidak mungkin. Bener apa tak bener pancen dengan saja jawab gendeng. Orang makin pikir. Itulah gunanya kita berdiskusi. Panjenengan menyatakan toiron ababil bodoh gendeng. Kenapa? Karena api selapangan ebatena akan dipadamkan hanya dengan air setetes. Dia gendeng, ho komen gendeng. Tapi mari pikir, napa mbiyan segendeng napa toiron ababil. Ternyata setelah itu api tidak padam. Melihat perjuangan dari toiron ababil, Allah turunkan rahmatnya. Maka Allah yang turun tangan. Kenapa? Karena ada hambanya yang berupa burung, yang peduli kepada Nabi Allah. Dia berjuang mati-matian dan tidak mungkin memadamkan api. Maka Allah turun tangan. Allah campur tangan. Pas ada buat Allah, ya naruh kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, padamlah kamu dan dinginlah kamu dan menyelamatkan Ibrahim. Allah turun tangan setelah melihat perjuangan dari toiron ababil, dan toiron ababil tidak sukses, gagal. Toiron ababil gagal memadamkan api, dan tidak mungkin memadamkan api hanya dengan air setetes. Tapi apa yang terjadi begitu? Allah turun tangan, akhirnya api padam seketika. Bahkan diriwayatkan seluruh dunia api padam semua. Saking Allah Ta'ala ta'ala salaman ala Ibrahim, tak ada apa yang itunya, mati kapi celep kapi. Akhirnya Nabi Ibrahim ternyata apa yang mati Nabi Ibrahim alungku dalam keadaan posisi kedinginan senika kamu berdoa kecelepan dalam apa gereng tak gereng, loka tak loka, bahkan baju yang digunakan tidak turut terbakar. Kenapa? Karena ada firman Allah wassalaman, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Seandainya tidak ada wassalaman ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan kedinginan dalam keadaan telanjang. Tapi karena Allah menjaga kehormatan Nabi Ibrahim, Allah selamatkan bajunya tidak terbakar, sehingga tetap kehormatannya terjaga. Berkat apa? Setelah toiron ababil berjuang dan perjuangannya gagal. Ampun berlangsung dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai depak ke zaman Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun? Ternyata peristiwa Abraha terjadi. Allah tidak pernah lupa jasa dari toiron ababil yang sudah ribuan tahun. Kehormatan dari toiron ababil ditunjukkan oleh Allah dengan toiron ababil ditunjuk sebagai burung yang membantu, menolong, menyelamatkan Ka'bah dari serangan Abraha. Padahal toiron ababil gagal. Nah, itulah pergunanya kaum dan panjenengan berjuang mendukung kebenaran. Dimanapun kita berada, walaupun kita sadar kita terlalu kecil untuk berjuang, tapi tetap harus kita punya semangat untuk berusaha. Kenapa? Karena dengan usaha kita, dengan perjuangan kita, Allah akan memberikan pertolongan. Tidak tahu kapan itu terjadi, tidak tahu.
tapi kebaikan kita akan dicatat dan sekian tahun berikutnya akan ditunjukkan manfaat dari perjuangan kita dan perbuatan kita. Muka-muka pada amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah kecewa tuh gagal kok. Jangan pernah berpikir gagal, karena bisa gagal hari ini adalah sukses yang tertunda bagaikan tayran ababil. Terhormat. Oh, jadi kenapa Allah tidak memilih Merak? Karena Merak tidak ikut berjuang, sementara tayran ababil ikut berjuang. Nah, tergula nikah lebur mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek kan itu dalam rangka mon lanceng. Kadang-kadang kita sulit untuk istiqomah, tapi yang pendek-pendek ini kan saya senang Maulana datang sekali ketemu berikutnya ayat yang lain, tapi paling tidak kan memori kita bisa mencatat. Dan gula rutin dalam setiap bulan beberapa tempat, dan gula berusaha ayat-ayat pendek kan itu bukan dan gula merasa tahu, tidak. Umpama dan gula salah biar ada yang mengingatkan, umpama dan gula benar biar kita memiliki kebenaran yang bisa dimanfaatkan bersama. Cukup sekian, jika salah tak lapor mohon diingatkan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.